Mantap, mantap, mantap. Ayo Pak Yai. Mana? Buku kotak mana? Pak Yasol, suaranya mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, para ikhwan. Ini ada akhwat juga, Bapak, Ibu, Saudara. Alhamdulillah, yang hari ini kita dapat silaturahim walaupun hanya lewat media sosial Zoom ini. Semoga kesehatan selalu tercurah untuk kita semua. Dalam kesempatan siang hari ini, Lembaga Kajian Lintas Kultural mengajak saudara-saudara semuanya untuk ikut memberikan sumbangsih urun rembuk tentang upaya reintegrasi sosial mantan napi teroris yang selama ini memang saya sebut sebagai mantan napi teroris. Ya, kita sebut aja klien, tapi ada yang protes kemarin. Kalau disebut klien berarti dapat bayaran dari kliennya. Kita hanya memberikan pendampingan, kita hanya sekedar menemani mas-mas kita ini. Hadir pada kesempatan hari ini Mas Joko Harun atau Jack Harun. Beliau sekarang menjadi Ketua Yayasan Mas Alam. Ada Mas Abu Khotob. Ya, Abu Khotob kemarin ini banyak dipertanyakan, ini Abu Khotob siapa ya? Kok saya belum kenal? Nama aslinya Ari Budi Santoso. Ketua Masalah Klaten itu. Ya, kalau sudah disebut nama aslinya, insya Allah sudah kenal. Dan kita juga menghadirkan seorang pakar dari Jakarta, Mas Kiai Robi Sugara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa kesempatan kita sebenarnya sudah banyak bertemu, cuma karena dengan situasi pandemi mungkin kita ada kendala dengan upaya-upaya junta darat, sehingga silaturahim kita bincang-bincang hanya melalui sosial media seperti ini. Pada kesempatan hari ini yang kita angkat dan bincang ini kendala atau apa namanya? Tadi ada yang dikatakan kendala, saya nggak punya kendala. Jadi memang ada kendala tentang reintegrasi sosial mantan napi teroris di masyarakat. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjut, mari pembukaan acara ini kita buka bersama-sama dengan baca basmalah atau sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semuanya dan akhwat yang ada di kesempatan sore hari ini, siang hari ini, Lembaga Kajian Lintas Kultural selama kurang lebih 14 tahun ini memberikan pendampingan berupa program reintegrasi sosial, baik itu mantan napi teroris, itu juga mantan ya ikhwan-ikhwan yang mempunyai kendala dalam melakukan pembauran, melakukan reintegrasi sosial di masyarakat. Khusus
pada tema kali ini kita mengangkat kendala yang dihadapi para mantan napi teroris di masyarakat, yang pada catatan kami, pengalaman yang kami lakukan, masyarakat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh ikhwan-ikhwan ini. Sebagai contoh, mungkin yang pernah saya sampaikan bahwa ikhwan-ikhwan ini setelah pulang dari pondok pesantren pemasyarakatan, beliau-beliau ini tidak mempunyai KTP atau KTP-nya cabut. Ada juga yang ketika ditangkap, ketika diambil oleh Densus, mereka berdomisili kota, padahal KTP-nya di kota B. Begitu bebas, mereka ada yang kesulitan kembali ke kota di mana dia ditangkap, atau kembali ke kota yang di mana KTP yang bersangkutan tercantum. Ada banyak hal yang terjadi di lapangan. Ada seorang yang domisilinya di kota B, katakan di Sukoharjo, padahal KTP-nya di kota Surakarta. Jadi mau kembali ke Sukoharjo ada kesulitan karena tidak tercantum sebagai penduduk Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan di kota dia hanya pernah tinggal, gitu. Pernah tinggal, masih berKTP. Jadi mereka apa namanya hukumannya, mereka bingung mau kembali ke Solo yang sudah tidak punya tempat, atau kembali ke Sukoharjo yang notabene belum terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sukoharjo. Itu ada beberapa kasus yang seperti itu. Ada kasus lain seperti Mas ikhwan kita, saudara kita yang ada di Seragen, ada kendala dari pemerintah desa, tidak segera diberi tidak dipersulit untuk memperoleh KTP itu. Ada juga di kota Surakarta itu dipersulit untuk memperoleh KTP. Padahal sudah bisa kita katakan sudah ingin kembali ke masyarakat, kembali bergaul dengan masyarakat, menjadi warga negara yang baik. Tapi ada kendala-kendala yang mungkin faktornya itu ketidakpahaman pemerintah desa, ketidakpahaman tentang proses yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Ikhwan-ikhwan ini selalu mendapat hambatan yang seharusnya mereka tidak perlu dapati, gitu. Namun pada kenyataannya memang ada yang menyebabkan mungkin RT, RW, kepala desa tidak segera memberi kepada yang bersangkutan. Mungkin ada trauma, ada ketakutan, ada semacam kekhawatiran jangan sampai yang bersangkutan ini di kemudian hari kumat lagi, gitu. Karena faktanya ada mereka yang sebenarnya sudah kembali ke masyarakat ketika harus daftar absen ke Bapas karena yang bersangkutan mengikuti proses PP, pembebasan bersyarat, rajin, termasuk orang yang disukai, gampang bergaul, dan dengan petugas-petugas Bapas saja juga mereka enak, bisa bekerja sama. Tapi entah karena apa, suatu saat yang bersangkutan justru menjadi
apa ya, kumat lagi gitu. Nah, itu menjadi salah satu kekhawatiran dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa maupun RT RW yang ada di wilayah tersebut untuk memberikan KTP baru. Itu salah satu contoh. Pada kasus yang lain juga ada, karena yang saya sebutkan tadi, ada kendala yang berupa keengganan masyarakat untuk menerima gitu. Menerima secara nyaman, tidak langsung memberikan sambutan, bahkan ada semacam penolakan dari masyarakat. Dan ini juga menghambat sekali bagi ikhwan-ikhwan untuk kembali bergaul, sehingga mereka banyak juga yang bicara dengan kita, integrasi, bagaimana kita bisa memberikan bantuan walaupun itu hanya sebatas dorongan, motivasi kepada pihak-pihak terkait. Dan alhamdulillah LK banyak melakukan bantuan, baik diketahui oleh yang kita bantu ataupun yang tidak diketahui. Misalnya ada beberapa contoh hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami pernah membantu seorang mantan napi teroris mendapatkan KTP kembali setelah dia dihambat oleh oleh pemerintah kelurahan, RT RW yang khawatir sebenarnya, bukan tidak mau. Tapi setelah memberikan penjelasan bahwa dengan memberikan KTP, memberikan identitas yang resmi kepada yang bersangkutan, itu merupakan wujud kepedulian kita terhadap mereka. Dan kepedulian ini juga sebenarnya sudah ditunjukkan oleh mantan napi teroris ini, dengan yang bersangkutan itu ingin membuat KTP baru, berarti yang bersangkutan sudah ingin balik kepada masyarakat. Nah, faktor lain lagi yang menjadi kendala ketika mereka ingin kerja. Mereka kebanyakan wira swasta, jadi jarang saya temui itu merupakan seorang karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan. Dan rata-rata kalau perusahaan ingin menerima karyawan itu ya agak khawatir juga, khawatir kalau ternyata yang bersangkutan mantan napi teroris, khawatir nanti perusahaannya disangkut pautkan, atau khawatir ada kejadian-kejadian yang berikutnya. Ada juga kendala yang lain yang ini menjadi faktor klasik bagi beberapa ikhwan. Ketidakmampuan ikhwan ini melakukan pembauran di masyarakat. Mereka agak kesulitan ketika harus membaur secara natural dengan masyarakat, hidup bersama masyarakat dengan gaya masyarakat yang ada, dengan masyarakat tradisional, masyarakat perumahan, masyarakat kampung. Ini kadang ada kesenjangan. Beberapa ikhwan ini belum bisa bergaul secara normal, secara fleksibel. Tapi kalau saya lihat seperti Mas Harun, Mas Adi Budi Santoso ini juga sudah enjoy dengan masyarakat. Untuk ikhwan-ikhwan yang lain, meskipun ada beberapa yang masih kaku, belum bisa rileks bergaul dengan masyarakat, seperti ya kerja bakti, ikut ronda di pos kamling atau apalah kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, ada kendala dari faktor mantan napi terorisnya itu sendiri. Tapi dengan berjalannya proses yang ada, para mantan napi teroris yang kami kenal ini, alhamdulillah sudah cair dengan masyarakat. Baik, itu mungkin pembukaan dari saya. Nanti saya minta secara bergilir Mas Jack Harun
untuk memberikan apa ya semacam testimoni. Jadi Kak, ngobrol santai aja. Bagaimana kendala panjenengan di masyarakat? Apakah ada tantangan awalnya, prosesnya bagaimana, usahanya bagaimana, atau masih apa awal-awalnya? Kalau sekarang udah enak dan tidak perlu diceritakan yang enaknya. Belakangan aja nanti. Tantangannya, karena ini mewakili dari beberapa event yang lain yang masih mempunyai kendala dalam melakukan reintegrasi sosial. Setelah itu nanti disusul oleh Mas Arif Budi Santoso, di sesi yang terakhir nanti Mas Robi Sudara. Terima kasih. Kami persilahkan Mas Jack Harun untuk memberikan kesaksian ini. Kesaksian palsu. Mari, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kiai Sofyan. Ini Pak Kiai ini guru saya. Jadi di Solo saya itu gurunya sama Pak Kiai ini. Banyak ilmu yang saya dapat dari Pak Kiai ini, terutama ilmu di masyarakat itu. Jadi kalau hari ini temanya bagaimana kendala reintegrasi, ya nanti bergurunya itu ke Pak Kiai Faisal ini semuanya. Jadi untuk saya bebas kan 2008, di mana waktu itu saya LP terakhir di Cipinang, kemudian proses PB waktu itu masih bisa melalui HP, belum sampai seperti sekarang ini. Jadi kalau sampai hari ini agak rumit, yaitu harus bertatap muka, atau harus diurusi langsung. Dulu di sisi positifnya, yang penting waktu itu masih ada uang, itu bisa jalan semuanya. Yaitu kita mengurus lewat, waktu itu kan saya di Polda Metro Jaya, jadi petugas itu yang penting dikasih uang pulsa itu sudah jalan prosesnya. Itu. Beda hari ini yang mungkin karena banyak teman-teman yang terlibat kembali, jadi agak susah untuk mengurus proses pembebasan bersyarat. Kemudian di masyarakat, karena waktu itu kami atau saya langsung diantar oleh Densus waktu itu ya, karena masih waktu itu kayaknya belum ada BNPT gitu loh, 2008 itu, jadi diantar Densus Pak Haji Syafi'i waktu itu yang mengantar ke mana, ke Penumping. Cuman waktu itu kan sampai di rumah sudah sore atau malam, jadi saya menginap di rumah, paginya baru diserahkan ke Bapak Surakarta. Sebenarnya untuk proses reintegrasi di masyarakat itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi misalnya waktu itu saya ditangkap, memang ada gejolak lah di masyarakat. Cuman di masyarakat itu tergantung kita waktu sebelum ditangkap. Waktu sebelum ditangkap itu kita bagaimana proses di masyarakat. Kalau kita di masyarakat itu kita ya ikut kegiatan normal, kemudian kita membaur dengan masyarakat, kemudian kita mengikuti program yang ada di masyarakat, dari seperti yang Pak Kiai tadi sampaikan, dari kerja bakti, ronda, kemudian ada kegiatan yang mencolok itu biasanya kegiatan 17 Agustus, itu kalau kita terlibat di situ, biasanya masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan, seperti saya kan di kegiatan di desa ya, alhamdulillah begitu saya ditangkap itu, ya, masyarakat tidak terlalu memojokkan atau tidak terlalu memberatkan kami. Terbukti bahwa waktu saya ditangkap itu banyak ibu-ibu itu yang malah datang ke rumah saya menemui istri saya, karena waktu itu saya sudah beristri dan sudah mempunyai anak 2. Itu banyak ibu-ibu tetangga itu yang datang ke rumah, ya bahasanya cuma mengaruhkan ya bahasa Indonesia itu ke rumah saya, bahkan banyak yang membawa oleh-oleh itu karena mungkin saya juga dengan keluarga, dengan masyarakat itu saya tidak membeda-bedakan, dan saya dari awal dimanapun saya, waktu itu kan saya memang kontraktor ya,
kontrak di mana-mana, maksudnya itu berpindah-pindah itu. Tapi saya memang selalu bagaimana saya memposisikan saya sebagai orang baru, saya kulonwun di RT RW, kalau memang membutuhkan syarat-syarat KTP KK saya penuhi, karena dari awal memang saya berprinsip bahwa KTP dan KK itu penting, gitu loh. Walaupun saya ikut kegiatan yang tanda petik radikal, tapi di KTP dan KK saya selalu terpenuhi. Jadi tidak ada kendala. Kemudian proses kembali ke masyarakat, alhamdulillah karena saya dari awal membina atau berbaur dengan masyarakat, saya kembali masyarakat tidak ada penolakan yang serius. Cuman begitu saya pindah di tempat ini yang ini memang dulu kasih dengan Pak RT-nya, jadi Pak RT-nya malah yang mengompori di masyarakat, jangan dekat-dekat dengan Mas Jack. Mas Jack adalah bekas teroris ngebom Bali 1 gitu. Jadi masyarakat takut. Malah Pak RT-nya saya datangi. Pak RT dapat informasi dari mana gitu. Saya dapat dari kabar loh, Mas. Pak saya itu masih hidup, ke rumah saya Pak. Kita ngobrol-ngobrol, apa kendalanya jangan menyebar isu di masyarakat begitu. Terus saya dapat kabar dari TNI, Polri, coba tunjukkan TNI, Polri siapa, saya kenal semua intel di Solo, saya bilang gitu. Akhirnya dari itu saya bilang ke Pak RT, saya kenal dengan intel ini, dengan Pak SME, alhamdulillah lama-lama cair juga. Kemudian kalau waktu itu yang menjadi masalah justru saya kembali ke permasalahan tadi Pak Kiai Faisal bahwa mayoritas kami kembali itu wira swasta dan ada kendala yaitu kita tidak bisa langsung bisa bekerja karena waktu itu saya sebenarnya di Bapas itu yang ini menjadi salah satu juga yang saya tekankan di sini di sore hari ini, yaitu begitu saya disuruh wajib lapor atau absen di Bapas itu pertama kali Pak Faisal yang saya sampaikan bahwa saya tiap hari di sini absen enggak apa-apa Bu Pak, tapi jangan saya di sini sama teman-teman malah disalah-salahkan terus. Saya dan teman-teman sudah mengakui salah. Kita PB itu karena kita mengakui salah, tapi tiap kita datang di balai pemasyarakatan itu disalah-salahkan terus. Joko itu salah, ngebom, Joko itu salah, kamu tuh nggak bener loh. Saya kan lama-lama malas gitu loh. Dan juga saya bilang ke Pak waktu itu Pak siapa yang menangani itu, saya nggak hari, tapi tolong ada solusi itu loh. Solusinya apa? Kami itu keluar dari penjara, kami tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tolong kami dilengkan, dihubungkan dengan BLKI. Biar kami dididik atau diberi keterampilan atau dilatih apapun sesuai keinginan dari kami, misalnya bengkel motor atau menjahit. Sampai hari ini tidak ada realisasi gitu loh. Sebenarnya kan di Bapas itu punya jalur untuk ke BLKI, katakanlah, oh ini mantan-mantan napi teroris ini, tolong berapa orang dititipkan ke BLKI. Oke, BLKI ada batasan umur, tapi kan di wilayah atau di waktu setelah selesai acara BLKI resmi, misalnya BLKI sampai jam 5, kita dididik di luar jam resminya kan bisa, tapi sampai hari ini belum terrealisasi. Justru malah saya dengar beberapa hari yang lalu itu di LP Porong, itu bekerja sama dengan BLKI di Jawa Timur itu mengundang berapa ratus orang, termasuk kemarin di beritanya itu ada 3 napi teroris yang termasuk Asep Jaja itu yang diikutkan dalam pelatihan BLKI itu yang berstandar waktu itu kemarin itu. Jadi harapan kami waktu itu karena ada BLKI di Kota Solo, kami dididik di situ, diberi kemampuan untuk bisa kembali ke masyarakat dengan kami bisa bekerja sesuai dengan kemampuan kami, khususnya untuk menghidupi keluarga itu. Mungkin itu Pak Kiai Faisal yang bisa saya sampaikan, nanti bisa lanjut lagi. Intinya kami menggarisbawahi bahwa sebenarnya di Bapas itu adalah proses yang sangat penting, tapi sampai hari ini belum bisa memberikan solusi yang tepat. Gitu. Mohon izin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Harun. Nama aslinya siapa? Joko Harmanto. Joko Tri Harmanto. Rasanya ada Joko yang lain juga ya. Terlalu banyak yang mirip-mirip ya. Itu tadi sekilas, karena sekilas saya katakan sekilas, soalnya itu ceritanya baru pendek, belum lengkap itu. Mas Abu Khattab, sudah siap belum ini?
Itu suaranya tolong di. Oke. Baik, berikutnya biar Mas Ari Abu Khotob, Ari Budi Santoso alias Abu Khotob alias siapa saya juga nanti dikenalkan sendiri. Saya pikir udah banyak yang kenal. Teman-teman dari Jakarta juga biasanya sering bertemu dengan Mas Ari Budi Santoso ini. Saya tidak hafal istrinya sudah berapa, saya juga nanti biar cerita sendiri. Baik, Mas Bokotok, kami persilakan untuk memberikan kesaksian obrolan aja. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada siang hari saya bisa hadir dalam silaturahmi yang jarak jauh ini. Namanya aplikasi apa ini saya nggak tahu. Saya di kantor dekat rumah hijau ini untuk bisa memberikan satu pencerahan atau mungkin cerita-cerita di mana bisa diambil manfaatnya bagi kita semuanya. Jadi memang kejadian yang pernah saya alami ini sesuatu hal yang memang awalnya memang saya sudah niatkan ya amal itu. Tapi ternyata memang kalau berkehendak lain saya harus masuk dalam penjara. Kalau dipikir-pikir hidup itu enak di penjara memang. Kita jadi anak negara, apa-apa nggak bayar, tidur nggak bayar, listrik nggak bayar, air nggak bayar. Tapi yo, apakah kehidupan itu harus begitu saja, mangan turu. Dan memang agak boring, agak membosankan. Kecuali kalau memang ada kegiatan yang memang dalam agama Islam ini adanya sholat, adanya membaca Al-Quran, dan sebagainya, maka di dalam penjara memang terhibur, tidak membosankan. Tapi setelah waktu-waktu vonis hampir selesai, dalam arti hukuman saya sudah mau selesai ini, saya bingung nih, karena memang secara skill sih saya nggak punya keahlian apa-apa. Bingung ini ketika keluar, apa yang harus saya lakukan di dalam, ya namanya orang hidup ya butuh memberikan penghasilan kepada anak dan istri saya yang saya tinggalkan. Dan di dalam penjara itu memang kegiatannya nggak jauh beda sebagaimana keadaan narapidana yang lain, ya bukan narapidana teroris. Ada di antara mereka yang kehidupannya ya cuma makan, tidur, ngopi, ngerokok. Ternyata memang di situ tidak ada efek jerahnya ya. Karena memang ketika nanti seseorang itu keluar dari penjara, kemudian dia tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan, maka yang keluar adalah jurus-jurus yang lama dikeluarkan lagi. Ya, kalau di dalam penjara ini kalau tidak ada ya, pendidikan seperti keahlian skill yang harus dilatih oleh para sipir itu atau para petugas-petugas di lapas, itu memang cenderung orang keluar dari penjara itu akan mengulanginya lagi. Tapi alhamdulillah ya, di dalam penjara memang beberapa kali saya memang berusaha untuk kembali membuat planning atau rencana apa yang harus saya lakukan ketika setelah keluar dari penjara tersebut. Ya, PB kemudian berhasil dari saya ini divonis 7 tahun, ya, kemudian saya PB menjalani 5 tahun lebih 5 bulan. Alhamdulillah lancar ya, karena tidak ada kendala, karena saya di dalam penjara pun juga apa istilahnya nantiasa persuasif, nantiasa bisa menjadi apa namanya para binaan yang baik, mengikuti aturan-aturan yang ada, akan bisa berusaha membangun ya dalam penjara itu dalam nilai-nilai ketaatan, ketakwaan ya, seperti narapidana yang lainnya supaya tidak membuat kerusakan kembali.
Setelah keluar, alhamdulillah, yang saya sayangkan itu ketika saya keluar itu tidak ada dari pihak-pihak seperti kelurahan atau RW itu menyambut kedatangan kami. Ya. Bagaimanapun kami ini kan warga negara Indonesia, walaupun kita pernah berbuat sesuatu yang mungkin dianggap buruk, ya, seperti perbuatan terorisme, bagaimanapun kami menjadi orang yang lebih baik lagi. Maka awal-awal yang kesulitan yang harus saya lakukan itu awalnya saya membuat KTP itu, Pak. Ya, membuat KTP itu seolah-olah kami ini saya ini dipersulit. Jadi KTP-nya nggak segera jadi, bahkan hampir setengah tahun itu. Ya, dengan berbagai alasan, mungkin alasannya apa namanya bahan untuk membuat KTP itu habis. Nah, itu yang menjadi masalah sehingga sampai 6 bulan ini saya tanpa membawa KTP, saya hanya membawa KTP sementara itu dari kelurahan. Ya. Kemudian karena sudah dapat KTP ini mulailah saya ini berpikir untuk bagaimana saya berusaha untuk wirausaha, karena memang di dalam penjara tidak ada pendidikan di situ, tidak ada mungkin kita diajari bengkel, tidak diajari mungkin jadi tukang cukur, diajari mungkin untuk menjahit, ya. Nah, tidak ya. Walaupun sebenarnya program-program itu harus ada di dalam penjara, tapi karena mungkin kurang maksimal ya, di dalam melayani warga binaan yang sangat banyaknya, atau mungkin dananya terbatas, atau mungkin dananya yang mungkin tidak tersampaikan, yang menjadi masalah bagi narapidana yang lain termasuk terorisme ini, ketika keluar tidak punya skill atau keahlian. Maka ketika seorang itu tidak punya skill keahlian, maka ujung-ujungnya jualan, dodol. Nah, dodol atau jualan ini kami ini bingung terkendala dengan adanya modal. Permodal kok nggak ada yang ngasih modal, akhirnya lancar, maju usahanya. Maka dengan adanya fasilitas seperti ini, hendaklah mungkin para muhsinin atau yayasan atau orang-orang yang mungkin peduli dengan mantan-mantan terorisme atau narapidana yang lainnya juga ikut membantu, ikut menyelesaikan persoalannya agar supaya memang orang narapidana ini tidak mengulangi perbuatannya kembali. Maka dia disibukkan dengan kegiatan mungkin mencari maisha atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka bisa jadi banyaknya yayasan-yayasan ini terkadang hanya menguntungkan bintir anggota atau kelompoknya yayasan saja. Padahal yayasan itu menamakan diri sebagai yayasan miliknya umat, ternyata bukan umat yang ikut sama dia, yang tidak dikasih bantuan. Nah, intinya hanya sebagai proyek-proyek untuk menggalakkan dana saja, tapi dana tersebut tidak disampaikan kepada umat yang dijadikan alasan dia mencari dana. Maka juga menjadi perhatian bagi pemerintah juga, adanya BLKI itu juga berpengaruh sekali untuk membantu narapidana, membantu para narapidana terorisme, kawan-kawan kami untuk bisa masuk ke sekolahan itu. Tapi memang kembali terkendala wilayah-wilayah yang berbeda-beda, sehingga terkadang ada seorang yang tinggal di satu wilayah, di mana wilayah tersebut tidak ada BLKI-nya. Padahal bagaimanapun BLKI ini adalah dana-dana yang dikeluarkan oleh negara yang berguna untuk memberikan keterampilan kepada siapapun yang di situ. Ada yang swadaya, ada yang mungkin swadaya. Kalau swadana ya ikut BLKI tapi membayar, itu kalau swadaya itu ya dari pemerintah sendiri, artinya disuruh sekolah di situ, kemudian mungkin kasih uang transport, kemudian beberapa bulan, 3 bulan atau 6 bulan, maka dia telah mendapatkan sertifikat keahlian baik sebagai montir atau sebagai sopir atau sebagai juru masak dan sebagainya. Maka itu untuk masukan kepada pemerintah. Kemudian pada yayasan-yayasan mohon diperhatikan, karena bisa jadi para napi-napi yang baru keluar, termasuk napi terorisme ini membutuhkan dukungan, bantuan berupa pencerahan, mungkin juga
silaturahmi, ya jangan dijauhi. Kalau semakin dijauhi maka berarti menunjukkan semakin menjauh juga dari hal yang diharapkan untuk kebaikan bangsa kita ini. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pengalaman saya. Yai Faisal, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itu sudah disampaikan apa yang menjadi pengalaman Mas Abu Khotob setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Jadi memang ini baru dua dari Mas Jack Harun dan Mas Abu Khotob. Dan tentunya banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing mantan napi teroris ini kembali ke masyarakat. Namun alhamdulillah siang hari ini kita bisa menghadirkan Mas Kiai Robi Sugara untuk memberikan solusi-solusi, pandangan-pandangan baik terhadap pemerintah, terhadap para mantan napi teroris, bagaimana resepnya, tips-tips yang bisa dilakukan di masyarakat supaya kendala yang ada ini bisa dilalui, bisa diselesaikan dengan baik. Monggo, Mas Robi Sugara, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Mas Faisal, yang dari dulu saya kira tetap istiqomah ya. Udah lama sekali saya kira istiqomah dalam arti masih ngurus orang-orang seperti Bang Jack Harun ini. Padahal sebenarnya ngapain juga mereka tuh diurusin gitu kan. Orang bandel-bandel kok ininya. Nah, itu saya kira kemudian juga Bang Jack Harun, saya kenal di tahun 2010, dulu masih kaku banget Bang Jack ini. Belum seganteng sekarang, kalau sekarang udah ganteng banget, udah jadi pengusaha. Jadi saya senang banget. Kalau ke sana tuh minimal tuh saya nyicipi sotonya, itu yang murah meriah dan enak banget. Itu gratisan minimal kalau ke sana tuh saya dapat gratisan dari sotonya. Salam kenal buat Abu Khotob ya. Itu juga sudah ada beberapa pertanyaan buat Abu Khotob. Saya kira apa yang sudah diceritakan ini tidak kurang lebih sama dengan temuan-temuan yang kami pernah lakukan di lembaga ya. Terkait misalkan reintegrasi sosial. Mereka setelah setelah di para warga binaan lembaga pemasyarakatan dalam kasus terorisme atau misalkan narapidana teroris, itu gimana proses misalkan ada pertanyaan apakah mereka berhasil melakukan sosial reintegrasinya, dan itu banyak sekali saya kira variabel-variabel yang kemudian ikut menentukan untuk melihat beberapa persoalan yang menjadi fokus untuk mengukur keberhasilannya. Ada 3 klaster yang saya pernah lakukan terkait untuk melihat narapidana teroris ya. Baik itu khususnya misalkan melihat mereka setelah keluar dari lapas, keluar dari penjara. Ngapain aja sih mereka, apa sih kendalanya, kemudian apakah mereka kembali lagi ke komunitasnya atau mereka kemudian kembali kepada kehidupan normal masyarakat pada umumnya, atau misalkan tidak ideologi lamanya yang misalkan menghalalkan kekerasan atas nama agama, atau misalkan menilai bahwa pemerintah ini adalah tauhid yang harus diperangin. 3 klaster itu, yang pertama adalah regulasi terkait dengan sosial reintegrasi ya, kemudian pembinaan di dalam lapas dan pembinaan di luar lapas. Yang ketiga adalah untuk melihat faktor pendorong dan faktor penarik narapidana teroris itu untuk kemudian dia apakah kembali lagi ke komunitasnya atau misalkan dia kembali kepada kehidupan normal. Dilihat dari regulasinya misalkan, bagaimana sih pengaturan soal para narapidana itu, apa sih aturan-aturan yang kemudian terkait dengan ini? Karena kalau berbicara misalkan
pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus terkait dengan regulasi yang ada. Ada nggak misalkan yang mengatur soal mereka-mereka ini secara khusus, misalkan ditangani atau tidak, regulasinya ada atau tidak. Nah, ini persoalannya bahwa ada misalkan rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan itu diatur oleh peraturan bersama. Jadi di situ ada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Sosial. Itu tahun 2014. Jadi peraturan bersama yang mengatur. Ini sebenarnya belum terlalu spesifik. Belum terlalu spesifik misalkan terkait dengan narapidana teroris. Karena narapidana teroris kemudian diatur ada PP nomor 99 kalau nggak salah, itu tahun 2012. Itu juga mengatur bukan hanya itu, yang lebih spesifik kasus-kasusnya tidak hanya terorisme tapi juga narkoba, yang kemudian tadi juga dijabarkan oleh Bang Jack Harun soal bagaimana misalnya pengalaman Jack Harun dalam mengajukan pembebasan bersyarat, dan berbeda dengan sekarang dan terlalu sangat rumit, apalagi misalkan ada komitmen untuk kembali ke NKRI secara kertas yang itu harus ditandatangani. Bagi beberapa kelompok yang saya kira sangat ideologis banget, khususnya kelompok-kelompok misalkan ISIS atau kelompok pro-daulah Islamiyah, itu sangat urgen sekali itu, karena itu keluar dari keislaman mereka. Padahal itu adalah salah satu upaya-upaya rehabilitasi untuk mengukur keberhasilan mereka ketika di dalam penjara, mengajukan pembebasan bersyarat ini. Nah, itu ketika misalkan ada seseorang narapidana itu mengajukan pembebasan bersyarat yang merujuk pada PP nomor 99 itu sebuah langkah awal untuk sebuah keberhasilan yang kemudian bisa kita klaim itu adalah awal keberhasilan dalam program deradikalisasi. Saya kira sudah banyak dipublikasikan itu upaya-upaya yang dilakukan oleh BNPT kepada narapidana teroris yang kemudian juga dia melakukan ikrar terhadap NKRI. Secara simbolik, meskipun saya kira itu juga masih mengukurnya begitu, terlepas bahwa orang setuju atau tidak setuju, ini hanya persoalan seremonial, tapi bukan hanya persoalan seremonial, ini sangat prinsipil, karena bagi kelompok-kelompok yang masih kuat, khususnya adalah pro-daulah Islam, itu hal-hal semacam itu meskipun seremonial, karena ada beberapa yang mengatakan mereka ikut menandatangani untuk kemudian setia terhadap NKRI itu hanya takiyah saja. Tapi bagi beberapa orang, saya kira itu menjadi sangat prinsipil. Tapi apapun itu, meskipun misalkan takiyah itu bagian dari cara mengukur untuk sebuah keberhasilan mereka ikut dalam pembinaan. Ini misalkan kita lihat di dalam pembinaan di dalam lapas. Nah, yang saya ingin katakan dalam regulasi ini adalah ketika sebuah regulasi itu diatur oleh beberapa menteri, beberapa instansi, itu memiliki kendala-kendala yang sangat rumit. Ini apalagi misalkan ada 3 kementerian, plus sekarang saya kira masuk BNPT. Ini sudah koordinasinya aja itu nggak akan selesai-selesai. Masalah koordinasinya harus begini, harus begini. Atau kalaupun ada kesepakatan di antara mereka, nanti siapa yang duluan? Apalagi misalkan menghadapi narapidana teroris yang saya kira bagi beberapa orang itu kan melihat pejabat-pejabat pemerintah adalah togut. Nah, itu juga menjadi persoalan, misalkan ketakutan dan lain sebagainya. Ini misalkan di internal untuk pengimplementasian regulasi di satu kementerian saja, itu kadang-kadang menjadi persoalan, hanya beda subdirektorat gitu loh. Hanya beda kasubdit aja menjadi persoalan di koordinasi dan komunikasi. Apalagi ini adalah, nah ini saya kira ini menjadi kendala pada akhirnya mengurusi misalkan yang spesifik terhadap narapidana teroris. Jadi persoalannya ada di situ, ada di peraturan kementerian itu. Koordinasinya aja saya kira sangat rumit. Ini baru satu. Yang kedua adalah koordinasi terhadap regulasi-regulasi yang ada di daerah. Makanya betul sekali bahwa kemudian ada persoalan-persoalan di pengurusan KTP, narasi yang ada di pusat misalkan antar kementerian, oke, dia sudah punya narasi soal penanganan
terkait khusus warga binaan untuk kasus terorisme. Tapi di daerah, di provinsi, kemudian di kabupaten, bahkan misalkan yang paling bawah itu misalkan struktur desa, RT, itu narasinya lain lagi. Tadi saya kira saya apresiasi yang dilakukan oleh Bang Jack ya, kemudian melakukan tabayun, melakukan konfirmasi, cek and recheck terkait misalkan dirinya terhadap misalkan ada beberapa yang mengatakan bahwa dia seorang mantan teroris, salah satu pelaku di bom Bali misalkan, sehingga masyarakat menjauhi dia, kemudian dia langsung konfirmasi. Itu saya kira keren banget. Nanti saya katakan bahwa beberapa kasus yang dilakukan oleh Bang Jack itu juga banyak dilakukan oleh narapidana teroris yang lainnya, tetapi sebagian di antara yang lain itu memilih pindah pada akhirnya. Dia memilih pindah tempatnya. Apalagi misalkan karakter dari narapidana teroris itu ya itu kontraktor. Jadi dia nggak satu tempat dipulangkan, misalkan dibapas di satu wilayah, sebulan kemudian dia nggak ada di situ, sinyalnya udah nggak ada di situ lagi. Nah, regulasi ini yang kemudian, apakah kita harus menunggu baiknya regulasi itu misalkan sebaik mungkin, atau regulasi itu sempurna misalkan? Tidak mungkin. Nah, apa yang harus dilakukan adalah, ada celah saya kira, yang harus dilakukan adalah memberikan bantuan, atau misalkan masyarakat, NGO khususnya, ikut mendukung. Juga jangan menyalah-nyalahkan pemerintah. Biasanya NGO kan ini kegagalan dari pemerintah. Gitu kan? Jangan. Saya kira harusnya ini kekurangan-kekurangan. Apa yang bisa kita support dari apa yang... Karena kalau misalkan kita NGO kerjanya adalah nyala-nyalain pemerintah, yang kasihan itu adalah orang-orang seperti Bang Jack ini. Kalau misalkan karakternya seperti Bang Jack yang sebelumnya, itu secara sosial kemasyarakatan dia bagus. Tapi bagi orang-orang yang saya kira masih belum kuat secara sosial kemasyarakatannya, saya kira dia akan lebih memilih cepat, memilih lebih simpel. Udah, gue balik lagi aja ke komunitasnya. Ketika ke Bapas aja narasi bahwa lu penjahat, lu orang teroris dan lain sebagainya, lebih baik balik lagi aja ke komunitasnya. Apalagi tadi pengakuan dari Abu Khotob, kekurangan ekonomi, ya kan? Komunitas mereka akhirnya guyub misalkan saling bantu, karena mereka dalam pengajiannya misalkan ada saling bantu ininya. Nah, ini menurut saya menjadi persoalan-persoalan yang regulasi kita hilangkan. Misalkan boleh tetap misalkan mengkritik soal regulasi, tetapi NGO diharapkan ini seperti Gus Faisal misalkan, itu saya kira melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di pemerintah, terutama misalkan dalam hal regulasi. Berikutnya adalah, ini kendalanya ya, jadi memang harus ditutur satu-satu. Saya juga pengalaman mengurusin soal KTP, itu harus diurusin satu-satu. Jadi kita yang datangin, kita yang jamin. Sehingga jadi bukan perkara yang mudah memang, NGO juga kemudian melakukan itu. Saya harus sabar banget untuk menuntun. Ada salah satu misalkan baru keluar dari penjara kasus teroris, ada yang misalkan dia returnee dari Suriah misalkan. Itu harus sabar betul. Kemudian yang klaster berikutnya yang saya juga lakukan dalam riset lapangan saya adalah pembinaan di dalam lapas dan pembinaan di luar lapas. Di sini saya kira ada yang hadir Bang Laude ya, itu juga saya kira datanya lengkap banget. Bagaimana apa yang terjadi dalam pembinaan di dalam lapas, itu saya kira fokus banget riset-risetnya di dalam lapas. Tetapi yang ingin saya simpulkan misalkan soal pembinaan di dalam lapas dan pembinaan di luar lapas. Bahkan mengatakan misalkan overcrowded-nya suasana di lapas yang itu jauh dari persoalan-persoalan untuk mengukur bagaimana misalkan keberhasilan, atau bisa jadi memang crowded-nya di situ menjadi hal yang positif supaya dia tidak jerak misalkan tidak lagi mau kembali lagi ke penjara. Tetapi yang ingin saya simpulkan dalam klaster yang kedua ini, pembinaan di dalam lapas dan pembinaan di luar lapas, bahwa keberhasilan di dalam lapas itu tidak ada jaminan berhasil dalam reintegrasi sosial. Jadi, tetapi juga sebaliknya, ketidakberhasilan kan ada alat ukur-ukurnya. Misalkan di BNPT misalkan membagi kooperatif dan non kooperatif.
Ada banyak saya kira ukuran-ukuran untuk mengukur keberhasilan narapidana teroris misalkan dalam pembinaan di dalam lapas. Nah, jadi tidak ada jaminan misal keberhasilan di dalam lapas itu kemudian dia berhasil juga di dalam sosial reintegrasi. Pun sebaliknya, tidak ada jaminan juga bahwa dia berhasil di dalam lapas itu kemudian dia tidak berhasil di sosial reintegrasinya. Kenapa? Karena ada beberapa tangga-tangga lagi, komponen-komponen yang saya kira itu juga menjadi bagian berhasil dan tidak berhasilnya. Masyarakat tadi disebutkan, tapi tergantung seberapa jauh misalkan masyarakat mempengaruhi orang untuk kemudian kembali lagi ke habitatnya, kembali lagi ke komunitasnya. Tadi misalkan saya juga menarik, itu sering terjadi dan saya sering menemukan data-data di lapangan bahwa kadang-kadang ini stigmatisasi ya terkait dari Bang Jack tadi bilang bahwa dia disebut sebagai wah hati-hati ini mantan teroris, kemudian dikonfrontasi ke RT-nya bahwa itu data itu dapat dari TNI dan Polri. Ini saya sering temukan sekali bahwa orang-orang yang kemudian dijauhi oleh masyarakat itu stigmatisasi itu justru malah dikeluarkan oleh aparatur negara gitu. Ini juga terlepas bahwa sisi lain baiknya misalkan kalau yang distigmatisasikan orang sekelas Bang Jack misalkan yang saya kira sudah bagus di sosial kemasyarakatan, tapi orang-orang yang saya kira kurang bagus itu saya akan lebih memilih jalur cepat, pindah tempat kemudian dia gabung ke komunitasnya. Ini menurut saya agak berbahaya. Dan hampir kebanyakan yang saya temukan di lapangan dari hasil wawancara, ketika misalkan soal stigmatisasi, mereka mengaku bahwa stigmatisasi negatif bahwa dia adalah mantan teroris yang kemudian harus dijauhi oleh masyarakat, itu rata-rata justru datang disebarkan oleh aparatur negara ke aparatur yang kayak RT, komunitas-komunitas yang lain. Itu juga menjadi persoalan yang kemudian di sisi lain bahwa kalau yang dihadapi oleh sekelas Bang Jack mungkin ini, tetapi kalau orang-orang yang masih lemah saya kira itu akan menjadi persoalan. Nah, ini yang kemudian, saya ingin juga mengatakan bahwa keberhasilan narapidana teroris dalam sosial reintegrasi ketika dia keluar itu didorong bukan hanya oleh satu entitas. Saya ingin katakan bahwa BNPT tidak berhak mengklaim ketika sosial reintegrasi kecuali di dalam lapas karena entitasnya hanya terbatas. Tapi ketika di luar, BNPT hanya menerangkan komponen-komponen yang menjadi bagian berhasilnya seseorang kemudian menjadi seperti Bang Jack Harun. Saat ini, Abu Khotob sekarang ininya. Komponen-komponennya banyak di situ. Pemerintah tentunya, tokoh agama setempat, komunitas, NGO, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi, dan yang terakhir adalah saya kira keluarga. Itu yang kemudian menjadi komponen. Bahkan NGO pun menurut saya meskipun adalah lama direkrut oleh NGO tersebut, dia juga tidak berhak misalkan mengklaim bahwa keberhasilan sesuatu. Ini juga menjadi persoalan karena narapidana teroris juga kurang nyaman ya, para mantan juga kurang nyaman ketika dia mengatakan bahwa dia menjadi. Jadi yang ingin saya yang bagus adalah baliknya Bang Jack Harun ini ke masyarakat yang normal itu adalah atas kesadaran dirinya, atas renungan evaluasi dari dirinya ketika melihat dari perjalanan-perjalanan dari mulai di dalam lapas, kemudian setelah di luar lapas. Terakhir, yang ingin saya jabarkan adalah klaster tentang faktor pendorong dan faktor penarik. Nah, ini juga menjadi penting banget dari sekian banyak yang saya lakukan wawancara ya. Itu rata-rata yang menjadi faktor pendorong misalkan itu adalah di dalam dirinya. Di dalam dirinya misalkan sosok karakter dirinya seperti apa. Tadi saya kira sudah di-share sama Bang Jack ya bahwa dia tidak memiliki persoalan di masyarakat sebelum dia terlibat dalam kasus terorisme. Berbaur dengan masyarakat, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Jadi nggak ada masalah, bahkan ketika ditangkap itu banyak saya kira masyarakat yang justru malah simpatik dalam arti misalkan soal perekonomian, malah kirim kue dan lain sebagainya. Nah, ini juga
penting saya kira melihat faktor-faktor ini, dan itu saya kira harus dijadikan sebagai salah satu alat instrumen untuk sebuah asesmen kalau misalkan mau melihat dalam reintegrasi sosial. Saya ingin sharing kasus lain, misalkan di deportan yang dulu pernah kami tangani. Jadi ada satu deportan yang dia tidak mau misalkan ikut dalam program rehabilitasi dan reintegrasi. Kenapa? Karena bagi dia ini deportan, dia belum sebelum ada undang-undang 2018 yang teroris disahkan ya. Saya menangani sebelum disahkan itu. Dia mengatakan bahwa saya tidak ada masalah dalam persoalan sosial. Saya tidak melakukan kekerasan, saya tidak melakukan teror seperti yang di orang-orang yang dalam kasus terlibat teroris. Jadi saya tidak perlu melakukan rehabilitasi dan sosial, program-program integrasi sosial. Jadi saya nggak ada masalah. Dan orang ini saya kira menurut saya penting bahwa dan dia memang tidak ada masalah secara dia karena keinginan. Ini yang menarik bahwa satu kasus yang saya temukan bahwa orangnya lumayan pemahaman keagamannya cukup bagus menurut saya, ulumul Qur'annya bagus, bahasa Arabnya bagus. Yang dia inginkan adalah waktu dia hijrah ke Suriah itu adalah dia mengatakan bahwa hadis-hadis akhir zaman yang dia pelajari itu bahwa terlihat nyata. Ini betul bahwa karena itu terdoronglah dia buat hijrah. Kalaupun dia gagal, menurut dia itu adalah bentuk ijtihad dia yang kemudian kalaupun salah itu dapat pahala satu. Nah itu nggak ada persoalan. Kira misalkan kemudian menjadi titik pentingnya, tetapi adalah faktor penariknya yang harus dilakukan pemetaan ininya ya. Faktor pendorong saya ingin katakan tadi, faktor dalamnya di dirinya, keluarga, dirinya dan keluarga. Dari banyak yang saya wawancarai adalah mereka rata-rata kemudian memiliki atau balik ke kehidupan normal itu karena keluarga, khususnya adalah istri atau ibunya. Tanya aja kalau nggak percaya, Bang Jack ini saya kira pasti yang bisa menarik, salah satu yang menguatkan adalah dari salah satu itu, entah itu ibunya ataupun istrinya. Karena saya tidak, responden saya, informan saya nggak mewawancarai Bang Jack ininya. Dari banyak itu adalah istri dan ibunya, itu yang menjadi faktor pendorong kemudian dia ini. Kemudian faktor penariknya adalah itu lingkungan, NGO yang tadi saya share, komunitas, pemerintah, dan lain sebagainya ya. Jadi tergantung nanti tarik menarik bagian. Tetapi yang paling penting dari faktor pendorong dan faktor penarik itu adalah yang harus diamankan dulu adalah faktor pendorongnya, dirinya dan keluarganya. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan, Gus Faisal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Robi Sudara yang telah memberikan pandangannya. Kita mungkin akan membuka sesi tanya jawab karena ternyata tidak ini ya, tidak terasa waktunya sudah jam 2:30. Sebelumnya saya baca dulu pertanyaan yang ada di chat kita. Yang pertama ke Mas Abu Khattab. Ada yang bertanya, Mas Abu Khattab dari Laude itu, Mas Abu Khattab dari lapas mana? Terus yang ada pertanyaan lagi. Ayo. Pertanyaan untuk Bang Jack dan Bang Abu, ketika keluar dari lapas, apakah ada hambatan untuk diterima kembali ke keluarga sendiri? Seberapa pelik dampak stigma keluarga teroris bagi keluarga dan istri? Ketika proses reintegrasi sosial telah berhasil,
ya ini sudah menyatu sebagaimana mestinya dalam tataran lingkungan masyarakat, seberapa berdampak pada kebahagiaan keluarga. Untuk Bang Robi, dari hasil analisis penelitian yang Abang lakukan, apakah ada korelasi antara reintegrasi sosial terhadap mantan napi teroris dan keluarga dengan tercapainya tujuan perkawinan sakinah mawaddah warahmah atau keluarga menjadi bahagia? Wah, ini pertanyaannya bagus. Mungkin sementara itu yang bisa dijawab oleh Bang Robi, Mas Jack, dan Mas Abu Khattab. Ya. Mungkin sebelumnya saya sampaikan kalau ada kendala-kendala yang sinyal yang kurang bagus, saya sudah berusaha untuk memaksimalkan sinyal yang ada. Monggo bisa dijawab Mas Jack dulu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Bang Yoyo ya, pendorong menjadi teroris gitu ya. Kayaknya Pak Yoyo itu mau mengikuti jadi teroris, kenapa bertanya apa yang menjadi pendorong teroris gitu loh. Jadi kita menjadi teroris tanda petik itu berawal dari ketika saya di SMP, waktu itu masih kecil ya, kami melihat adanya pembantaian di Bosnia. Waktu itu kakak kelas atau kakak saya itu menceritakan bahwa di Bosnia itu umat Islam dibantai, maaf yang non Muslim, bahwa waktu itu ya bisa saya bahwa seperti itu, bahwa oh ini di Bosnia umat Islam dibantai. Kemudian itu pemikiran anak kecil waktu itu hanya bisa merasakan kasihan, tapi tidak bisa berbuat banyak. Begitu kami di tahun 99 2000 terjadi kerusuhan di Ambon dan di Poso, lagi-lagi yang menjadi korban waktu itu karena kami waktu itu sudah ada di Solo, kemudian kami melihat dari media, terutama dari keping-keping CD yang disebarkan di masyarakat, ada yang dari lembaga sosial, ada yang dari masjid, bahwa kami melihat di Ambon itu tahun 99 itu ada agama di Ambon itu umat Islam dibantai atau dimusuhi oleh non Muslim waktu itu gitu. Itu membangkitkan terutama kami sebagai orang Islam, kami ada kepedulian, kami bangkit untuk menjadi relawan waktu itu kami melewati kompak, yaitu Komite Penanggulangan Krisis milik Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang ada di Solo. Saya berangkat ke Ambon dan di Poso sebagai relawan waktu itu. Relawan apa? Ya kami membuktikan bahwa kami mempunyai solidaritas tinggi ke mereka, khususnya yang menjadi korban, baik yang di keluarganya atau saudara-saudara Muslim yang sudah menjadi korban. Beberapa kali saya berangkat ke Ambon dan ke Poso mengirim bantuan, dan yang menjadi umum bahwa kami setelah berada di Ambon atau di Poso itu kami terlibat konflik, atau dalam artian kami kemudian ikut serta memanggul senjata untuk memerangi mereka karena adanya pergantian, kadang kampung Muslim yang diserang, kadang kampung non Muslim yang diserang. Kemudian yang menjadi pendorong juga bahwa kami melihat di media bahwa di Afghanistan atau di Bosnia atau di Palestina banyak saudara-saudara kami, terutama umat Islam yang dibantai. Itu keinginan kami untuk membalas atau untuk membuktikan bahwa kami juga saudaranya. Bagaimana kami berempati, bagaimana kami membantu mereka. Salah satunya itu waktu terpikir di kami, begitu kami pulang ke Jawa, kami kumpul dengan beberapa senior, bagaimana ya mereka membunuh saudara kami banyak. Bagaimana kami bisa membunuh mereka sebanyak juga di sini. Karena itu dengan beberapa kali pertemuan, maka adanya usul bahwa udahlah kita mencari tempat yang banyak. Dan kita beberapa kali survei akhir
dalam hati untuk memakan pribumi atau orang Islam. Beberapa kali teman-teman yang survei itu di Bali itu sudah menemukan bahwa di jam-jam itu memang tidak ada penduduk lokal dan juga umat Islam. Tapi qadarullah, tapi ya namanya itu musibah, ada beberapa orang yang kena dampak dari bom Bali itu. Waktu itu kita bertemu salah satu korban, yaitu dipertemukan oleh BNPT di Hotel Borobudur Jakarta. Waktu itu beliau cerita ibunya itu bahwa begitu mobil di depan kafe yang mobil yang membawa bom itu kan berhenti. Memang target kami ada berhenti di situ. Tapi dikira oleh bapaknya itu, suaminya itu adalah mobil mogok itu loh, terus didorong gitu loh. Nah, begitu mereka mendorong itu, terjadilah ledakan, kemudian suaminya meninggal. Itu yang menjadi pendorong kami. Intinya bahwa kami adalah ingin membantu saudara-saudara kami yang dibantai baik di Indonesia atau di luar negeri. Kemudian setelah keluar dari pertanyaan Indika ya, setelah keluar ada hambatan dari keluarga. Saya kira hambatannya ya karena lama tidak ketemu, karena di LP itu kan jarang dibesuk. Mungkin ada komunikasi yang terhambat, tapi kalau penerimaan dari keluarga tidak ada hambatan. Yang kemudian dampak stigma bahwa Cap itu adalah mantan teroris, itu adalah mantan bom Bali, itu adalah mantan penjahat. Itu yang kami rasakan di keluarga memang agak berat, terutama anak-anak kami begitu keluar di masyarakat, di gang, di jalan, kemudian mereka bermain, itu ada sedikit omongan yang kurang enak itu loh. Oh, itu anaknya teroris, itu anaknya penjahat, seperti itu. Justru itu saya sayangkan, kenapa? Karena itu akan memicu anak-anak kami itu mengetahui lebih dini. Harapan kami itu bahwa anak-anak itu seperti anak-anak saya terangkan begitu mereka sudah mulai dewasa, bahwa kami dulu pernah terkena atau terlibat ini, dan itu. Itu seperti itu jawaban kami. Terima kasih Pak Yai Faisal. Monggo dilanjut. Ya, kami persilahkan Mas Abu Khotob di mute, Mas. Mana? Belum nih. Belum. Monggo Abu Khotob sudah masuk, monggo. Tes. Sudah, suaranya sudah masuk, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan menjawab dari Saudara Laude. Saya terakhir keluar dari lapas Batu Nusa Kambangan dari perjalanan penangkapan jadi sulit saya sampaikan dulu bahwasanya saya ini terkena kasus bom yang ada di Cirebon, ya. Bom di Mapolres Cirebon. Itu adalah bom yang mengenai Masjid Cirebon. Memang ada sesuatu yang kurang tepat dan kurang pas saat itu, memang karena saat itu memang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang hari ini terkenal dengan yang namanya ISIS itu, ya. Artinya kelompok ini memang dari perjalanan Cirebon, kemudian saya masuk ke Makobrimob selama setahun 3 bulan, kemudian saya ke Polda Metro Jaya 7 bulan, kemudian saya dilayar kembali ke Nusa Kambangan. Dan alhamdulillah saya bisa bebas tahun 2015. Kemudian untuk pertanyaan dari Mas Yoyo, dorongan atau ideologi apa yang mungkin ini sebenarnya sudah terwakili dengan apa yang disampaikan oleh saudara kami, ya, Jack Harun, ya, mengenai dorongan terorisme, ya, karena memang
awalnya memang dari dorongan ideologi untuk mengaplikasikan apa yang kami yakini, yaitu al-jihad fisabilillah. Dan ini memang hari ini terkadang menjadi persoalan apakah sudah tepat bahwasanya Indonesia ini termasuk daripada medan jihad ataukah masih dalam medan dakwah. Kemudian setelah lepas dari penjara ini memang saya berubah haluan karena memang Indonesia ini tepatnya masih medan dakwah karena mayoritas daripada masyarakat Indonesia adalah kaum muslimin sendiri, ya. Dimana ketika nanti kita melakukan satu amaliyah baik bom maupun bom bunuh diri maupun penembakan, ternyata memang yang banyak menjadi korban adalah mayoritas orang Islam itu sendiri. Dimana inilah yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana setelah keluar daripada lapas? Ya. Dari lapas, ya memang awalnya ketika penangkapan awal ini yang berat yang dirasakan adalah istri-istri kami, istri dan anak, ya, karena memang banyak stigma-stigma teroris itu ya, orang elek gitu ya. Padahal ini merupakan sebuah keyakinan mungkin tidak sama dengan apa yang hari ini mungkin dipahami oleh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, laut karena kami sudah bisa berbaur dengan masyarakat, kumpul sama RT, kumpul sama RW, masyarakat dengan baik, maka dengan hari itu mereka bisa menerima kami kembali dan alhamdulillah bisa menjadi bagian daripada warga negara Indonesia yang bisa membangun bangsa dan negara. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan kepada Mas Yoyo. Jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Mas Robi kalau mau jawab. Itu tadi ada pertanyaan tuh Bang Robi tentang ya, kalau pertanyaan begitu, jujur misalkan saya belum ada data kuantitatif ya untuk mengukur bahwa apakah ada korelasi antara integrasi sosial terhadap mantan napiter dan keluarga dengan ini juga saya kira belum mengerti betul ya tentang terhadap mantan napiter dan keluar dengan tercapainya tujuan perkawinan sakinah mawaddah warahmah atau keluarga menjadi bahagia. Saya belum dari pertanyaannya belum mengerti betul, tetapi kalau korelasi antara itu dengan itu, karena tujuan reintegrasi sosial di sini adalah untuk yang mantan narapidana teroris adalah bahasa pemerintahnya adalah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kembali ke pangkuan NKRI gitulah, kira-kira gitu. Atau bahasa yang lebih ininya, bahasa dari Densus, jangan ngebom lagi, kira-kira begitulah. Nah, itu yang paling sederhana ininya. Jangan ikut-ikutan lagi, jangan main petasan lagi gitu. Itu untuk yang lebih sederhana. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa keluarga itu sangat penting. Rata-rata mereka yang kembali ya ke habitatnya itu satu tercerabut dari keluarganya. Keluarganya kan ya saya kira terkena dampaknya ya, karena pro dan kontra juga. Ada yang mendukung misalkan setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bang Jack dan teman-teman misalnya, tapi ada yang kontra. Nah, itu juga menjadi persoalan. Nah, kita sebagai NGO, sebagai kelompok masyarakat harus kemudian menguatkan. Minimal tadi tahapannya ya, dari dirinya dulu nih. Poin pidananya dari segi kita udah asesmen di pembinaan di dalam, kemudian menuju keluar, terus dirinya cek juga sebelum dia terlibat di dalam kegiatan aksi teroris itu seperti apa. Itu kalau dua hal itu sudah dapat yang samplingnya seperti Bang Jack ini, saya kira itu penting harus segera diselesaikan, misalnya dilakukan pembinaan yang lebih dalam untuk keluarganya, belum masuk ke masyarakat. Jadi saya ingin katakan bahwa rata-rata mereka yang kembali di keluarganya mereka misalnya mengasingkan diri, tidak mau berusaha menjelaskan seperti apa yang lainnya. Jadi akhirnya dia keluar dari keluarganya, dari masyarakat, dia pindah lagi ke komunitasnya. Rata-rata seperti itu. Jadi sudah tahu sebenarnya hal-hal yang kalau kita lihat dari luar ya, faktor-faktor apa saja, misalnya step-step yang seperti apa yang bisa dilakukan. Ini belum bicara soal ini ya, soal kalau dilihat dari sini sebenarnya faktor ideologi itu tidak menjadi bagian yang utama ketika digabungkan dalam faktor-faktor pendorong dan
menarik itunya. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Bang Robi. Ini ada pertanyaan lagi. Kebanyakan pertanyaannya ditulis. Banyak, Bos. Saya ingin tanya ke Ustadz Jack dan Abu Khattab, apakah akan ikut jihad lagi ke Ambon atau Poso jika kerusuhan seperti dulu tahun 99 sampai 2005 terjadi lagi? Kalau iya, mengapa mau berangkat lagi? Kalau tidak, mengapa? Dari Mas Ismail. Pertanyaan berikutnya ke Mas Abu Khattab dan Mas Jack. Apakah ada tawaran bantuan dari komunitas jihad untuk Ustadz dan keluarga selama dalam tahanan dan setelahnya? Dan apakah ada konflik antara hubungan dengan mereka setelah kembali terintegrasi dengan masyarakat biasa? Monggo Mas Mau Abu nanya, Khattab Bos. dulu. Gimana? Langsung Pak Kiai. Monggo. Terima kasih untuk Mas Ismail yang bertanya kalau hari ini ada kerusuhan di Ambon dan di Poso apa ikut kembali. Kami bahwa seperti pertanyaan Pak Yoyo tadi bahwa pendorong menjadi teroris ya seperti ini, adanya kerusuhan sara atau agama. Makanya begitu kemarin itu ada apa itu, ada selenting-selenting di Irian bahwa itu ada gejolak antara agama, itu akan menjadi pemicu itu loh, akan pemicu bahwa teman-teman itu akan kembali lagi. Mohon dicatat bahwa kemampuan teman-teman itu tidak hilang. Kemampuan saya ngebom itu tidak hilang. Hari ini yang bisa kita lakukan adalah bagaimana potensi teman-teman itu yang bisa ngebom, yang bisa merakit, yang bisa meramu, bikin apa racun, itu bisa kita salurkan ke hal-hal yang positif dan kita menghindari adanya kerusuhan atau pemicu-pemicu seperti ini. Misalnya di Indonesia ada pemicu, itu mereka akan terbangkitkan kembali. Makanya bagaimana kami bersama-sama segenap bangsa ini menciptakan suhu termasuk politik, kemudian suhu yang ada di masyarakat tidak adanya kerusuhan lagi. Karena kalau ada kerusuhan, pemicunya yaitu antara agama dan ras, mereka akan bangkit kembali. Dalam artian ada yang berangkat ke sana, ada yang seperti kasusnya misalnya tidak bisa kita pungkiri bahwa pemicu agama waktu itu di Jakarta, Bang Kiai Faisal mungkin juga memantau bahwa adanya reuni 212 dan sebagainya, itu mereka berkumpul di sana. Itu karena ada pemicu atau di media mereka mendapat kabar bahwa ini adalah pertempuran agama atau ini ideologi, ya mereka akan bergerak itu. Kalau ditanya hari ini berangkat atau tidak, ya kita pertimbangkan. Kalau memang aparat hari ini mampu untuk melindungi entah itu non muslim dan non muslim, ya kami tidak berangkat. Kami statusnya kan relawan gitu loh. Kalau diperlukan kami berangkat, kalau tidak diperlukan ya kami tidak berangkat gitu. Nanti masalah soal gaji nanti urusannya Pak Faisal nanti. Gitu. Kemudian dari Rizka Pramadita itu, apakah ada tawaran bantuan dari kelompok jihad ke keluarga? Waktu itu dan sampai sekarang memang ada beberapa, termasuk mereka membuat semacam apa ya namanya, yayasan atau apa, mereka mengumpulkan dana untuk membantu keluarganya yang ditinggalkan. Itu memang ada sampai hari. Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin Pak Yai Faisal yang lebih dalam karena beliau termasuk pembinanya ini. Begitu yang saya jawab, mungkin berlanjut monggo. Terima kasih Mas Abu Khattab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sebagaimana oleh Ustadz Sheikh Harun ya, mengenai apakah kalau ada konflik lagi di Ambon dan di Poso maka kami akan melakukan hal yang sama seperti jihad di sana. Ya, kita melihat
permasalahan ya, permasalahannya dulu. Kalau memang permasalahannya itu adalah konflik di mana kaum muslimin di sana mendapatkan kezaliman sehingga mereka terhalangi untuk melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban bagi orang Islam seperti sholat, dakwah, membangun masjid. Maka kewajiban kami tetap berusaha mencegah kezaliman itu supaya tidak terjadi banyak korban di antara saudara kaum muslimin, dan lebih sukanya kami sebenarnya untuk bentuk ya perdamaian agar supaya tidak terjadi kezaliman terhadap saudara-saudara kami yang ada di Poso ataupun di Ambon. Nah, kemudian apakah ada bantuan atau dana dari Yayasan Islam untuk keluarga kami ketika di penjara? Ya ada, cuman hanya sebatas apa istilahnya ya, tidak selamanya ya. Waktu kita mungkin awal-awal masuk kepeduliannya ada, nah, besok mengantar keluarga ke penjara, kemudian memastikan dana ya cukupnya, mungkin kasih makanan, tapi tidak rutin sebagaimana ya orang digaji bulanan seperti itu ya. Kalau ada dikasih, kalau enggak ya ngampet ya gitu ya. Kemudian setelah keluar pun juga sama. Sebenarnya setelah keluar tidak ada, jarang sekali ya. Ada yayasan-yayasan yang mungkin mengangkat kami itu jarang sekali. Malah cenderung pemerintah yang mendatangi kami seperti BNPT, kayak apa namanya departemen sosial itu ketika mengenal kami, mereka cenderung membantu kami supaya hidup kami lebih pas, lebih layak. Kalau ada kawan-kawannya hanya sekedarnya saja, enggak terus membantu memberikan stimulasi terus sampai kita bisa mandiri sebagaimana mereka mandiri, sepertinya tidak seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami jawab pada pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata pertanyaannya banyak sekali. Ini ada pertanyaan lagi, apakah ideologi seseorang dapat berubah atau perilaku saja yang bisa berubah? Seberapa efektif program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah program tersebut terimplementasi dengan baik atau hanya sekedar formalitas? Kemudian adakah masukan atau saran dari Bapak mantan napi teroris terhadap pelaksanaan program deradikalisasi agar lebih efektif? Tidak ada. Itu mungkin singkat aja, Mas Abu Khattab sama ini, sama Mas Jack dijawab. Terima kasih untuk langsung aja Pak Yai. Untuk ideologi bisa berubah, saya kira bisa berubah dengan kehadiran pemerintah. Yang hari ini alhamdulillah pemerintah sudah hadir ke kita semua, ke pembinaan ke mantan-mantan terorisme. Kemudian dari Mas David Irawanto, efektifkah program deradikalisasi dilakukan oleh pemerintah? Saya sangat apresiasi ke BNPT, yaitu urusnya Profesor Irfan Idris yang hari ini selalu berkomunikasi dengan teman-teman semua untuk program deradikalisasi yang kami rasakan sampai ke teman-teman alhamdulillah baik, dan juga komunikasi alhamdulillah baik. Untuk saran ke depan dari kami ya mohon dari BNPT ditingkatkan lagi untuk komunikasinya, sehingga kami sebagai binaannya BNPT, bahasanya dari Pak Profesor itu ya ada komunikasi yang harmonis. Hari ini kami tidak bisa makan getuk ya dikirimi getuk itu gitu. Hari ini kami butuh minum ya dikirimi minum itu. Tapi yang kami salut ke Pak Profesor Irfan Idris dan BNPT khususnya itu hari ini program-programnya alhamdulillah bagus yang kami rasakan itu. Silakan dilanjut Mas Arif Khattab. Langsung. Bentar. Oh ya, baik. Ini saya menjawab tentang masalah ideologi atau berubah tergantung semua tergantung situasi dan kondisi ya.
Kalau perilaku ya bisa berubah semuanya. Selama memang apa yang kami inginkan juga sesuai dengan kondisi yang sudah ada. Nah, kemudian untuk program deradikalisasi, ya, alhamdulillah dengan kehadiran BNPT ya banyak memberikan stimulan, stimulasi berupa mungkin hanya pelatihan-pelatihan, ada mungkin kunjungan, ada mungkin stimulan berupa dana-dana modal, nah, itu mungkin bisa sedikit membantu kami untuk bisa kerja atau berwirausaha. Artinya memang tapi pentingnya untuk senantiasa terkontrol dan kami jangan hanya dijadikan sebagai objek saja, artinya tetap ada perhatian yang khusus karena bagaimanapun BNPT Badan Nasional ini adalah milik negara, di mana kalau milik negara itu biasanya terbatas ya, sesuai dengan kondisinya. Juli ini bagaimana, November bagaimana, ini mohon diseriuskan lagi untuk pengaliran dananya kepada kami atau narapidana yang mungkin hari ini mungkin sedang keluar atau mungkin sedang merasakan ya paceklik atau pandemi corona ini ya, ini sudah terasa banget ini ya, mohon diperhatikan. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Mas Jack dan Mas Abu Khotok. Ini kayaknya malah promosi BNPT terus ini dari tadi. Baik, enggak apa-apa. Karena emang ada keterkaitan keterkaitan mereka berdua dengan BNPT mungkin. Tapi kami dari NGO seperti LKLK, Lembaga Kajian Infrastruktural, lembaganya Mas Robi, ada yang lain. Intinya kita hanya sekedar menemani mereka kembali ke masyarakat. Jadi kalau dikatakan Mas Jack tadi itu kalau mereka butuh minum ya kita kasih minum, atau mereka butuh geduk ya kita kasih geduk, itu semampu kami. Jadi kita tidak punya kemampuan besar seperti BNPT karena memang kita jadi kita menjaring komunikasi relasi dengan berbagai pihak itu pihak-pihak yang peduli terhadap kegiatan pendampingan ini. Jadi kalau diminta untuk membackup secara ekonomi sehari-hari mungkin memang ada kendala. Tapi kalau pendampingan seperti yang tadi buatkan SIM, buatkan KTP, mengadakan pelatihan, insya Allah kami masih mampu. Intinya kalau programnya yang sifatnya pendampingan kami masih usahakan semampu kami. Tapi kalau menyangkut modal usaha, karena begini, modal usaha itu kadang kalau tidak tepat sasaran juga akan hilang ceritanya juga. Nah, teman-teman itu kan harus ditanya keahliannya, bakat dan minatnya. Kalau tidak bakat minat, punya bakat minat berdagang, dikasih modal untuk berdagang ya repot, habis nanti rugi terus. Ada kemarin juga tidak bakat minat berternak, ya berternak dikasih modal ternak ya habis juga. Ada di beberapa tempat kami melakukan pendampingan, dikasih sapi 12 ekor ya tinggal ekornya aja tidak ada gitu. Hisap ya. Dikasih bebek ya habis juga. Jadi tidak ada bukan masalah kami tidak mau mencarikan akses pendanaan kepada mereka untuk ini, tapi harus ada komitmen bersama antara kami selaku yang diberi amanah untuk melakukan reintegrasi dan pendampingan, begitu juga kepada ikhwan-ikhwan ini, teman-teman ini yang ada di masyarakat, supaya bisa mandiri, tergantung pada BNPT, tergantung pada lembaga-lembaga yang kami yang lebih utama, teman-teman ini bisa mandiri, lebih mampu dari kami, lebih mampu dari alhamdulillah mungkin dengan dibentuknya yayasan
Salam, dan itu juga sudah menghimpun beberapa orang mantan napi teroris yang bergabung di situ. Ada di tempat lain juga yayasan atau lembaga-lembaga yang sejenis. Semoga ini ke depan bisa menjadi kerjasama yang bagus untuk melakukan program bagi mantan napi teroris. Oke, ini sudah jam 3, kita sepakati tutup jam berapa ini? Jam 3. Jam 3. Ini sudah lewat dari jam 3. Baik, terima kasih atas partisipasi semuanya. Kami dari Lembaga Lintas Kultural tidak bisa apa-apa, sebagaimana tadi diharapkan. Mungkin ada yang berharap ada suguhan karena kita jarak jauh. Saya tidak mengetahui masalah ada bakar yang ada di Klaten dan teman-teman yang seperti Kalau Depok kan belum azan ya. Masih mood Kang Faisal. Bang Jack udah keluar. Iya. Oke, saya tutup ya, Bang ya. Monggo. Makasih. Assalamualaikum.